datang di Rumah Kita. Channel ini membahas lengkap mengenai rumah, bahan bangunan, dan juga home improvement. Saya Gaby, saya akan menemani kalian di series Rumah Kita kali ini. Indonesia itu telah melirik dan menyukai, terlanjur jatuh hati kata orang dengan produk ini. Episode kali ini kita akan membahas lengkap mengenai tren rumah 2022. Tentunya kita akan ditemani oleh Bapak Antonius Tan dari Fosbi dan juga Bapak Gunawan dari Q&Q Grey. Selamat datang Bapak Antonius Tan dan juga Bapak Gunawan. Hai Gaby, thank you untuk undangannya. Terima kasih dari undangannya. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2022 buat kalian yang ada di rumah yang lagi nonton. Semoga impian kalian semua tercapai, yang mau beli rumah baru dan juga kalian mau renovasi rumah baru. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya langsung ke Pak Gunawan. Kira-kira di tahun ini kan banyak banget yang impiannya mau mempunyai rumah baru atau juga renovasi rumah. Nah, kira-kira apa sih tren rumah saat ini? Baik, Gaby, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk tren pembangunan rumah saat ini itu lebih mengarah ke tren pembangunan rumah masih di antara di bawah 100 meter persegi sama di atas 100 meter persegi, yang saat ini lebih banyak didominasi dengan sistem perumahan klaster. Ya, untuk itu adalah residential project kami, yang mana kita sebut sebagai perumahan landed house, ya. Di samping itu juga ada namanya commercial building berbentuk seperti apartemen. Itu juga luasnya bervariasi, ya. Ada yang tipe studio, ada yang 1 bedroom, 2 bedroom sampai 3 bedroom. Itu semua pada umumnya bangun baru. Bangun baru yang untuk landed house saat ini lebih banyak dikemas dalam desain yang modern minimalis. Ya, yang para arsitek kita di Indonesia saat ini sangat sekali menggunakan desain modern minimalis saat ini, ya. Yang mana pemakaian cat pada modern minimalis kita ketahui untuk tampak luar masih menggunakan dominasi di coklat ataukah creamy kayak gitu, lalu di dalam rumahnya masih memakai nuansa putih dan ya warna-warna cerah lah, pastel color kayak gitu, ya. Saat ini yang saya perhatikan demikian. Nah, lalu untuk pemakaian lantai segalanya itu pada umumnya saat ini sudah menggunakan produk porcelain tiles dengan kekuatan B1A, yaitu water absorption-nya di bawah 0,05%. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Makasih Bapak Gunawan untuk penjelasannya. Jadi, tren modern minimalis tetap menjadi tren untuk tahun ini ya? Masih menjadi Masih. tren untuk saat ini, ya. Masih. Kalau aku punya pertanyaan nih, kalau warna kan pastel, warna cerah itu nggak asing, aku udah familiar. Oke. Cuman yang asing di kupingku nih, porcelain tile B1A. Iya. Nah, kira-kira boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke, baik. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi informasi kepada kawan-kawan dan juga Gaby, ya, Antonius. Dalam hal ini kita sebenarnya sudah mengalami beberapa modernisasi produk atau boleh saya katakan regenerasi produk, ya. Seperti di dalam pasar Indonesia sendiri saat ini, atau kebetulan ya kalau misalnya Gaby jalan-jalan ke daerah Pinangsia atau daerah mana di Jakarta yang banyak jual toko keramik, itu Gaby akan terlihat banyak sekali rak-rak keramik yang terpajang di sana, betul. Nah, di situ banyak sekali pilihan. Kalau zamannya dulu atau mungkin boleh saya katakan 10-20 tahun yang lalu, itu yang tentunya sampai saat ini juga masih ada produknya, yang ukuran 30-30, 40-40 yang bodinya merah tuh, Gaby. Ya, ya, itu namanya keramik. Itu keramik. Ya, saya ulangi lagi, itu keramik. Keramik itu B3. Ya, yang bodinya merah tuh. Itu keramik B3. Apa itu B3? B3 itu artinya water absorption atau penyerapan airnya itu paling tinggi, di atas 13%. Yang artinya kalau penyerapan airnya tinggi, maka breaking strength-nya itu lemah, mudah pecah, ya. Itu satu karakteristiknya. Nah, sedangkan kalau B1A
itu adalah porcelain tile. Ya, B1A itu water absorption-nya di bawah 0,05%. Sehingga bisa dilihat dari body tile-nya. Dan dimensinya untuk saat ini paling kecil itu ada di ukuran 60-60. Body tile-nya itu putih abu-abu keputihan. Nggak ada merah. Untuk membedakan keramik sama porcelain tile itu sendiri, dari segi berat, seandainya B3 ada yang 60-60, dengan B1A 60-60, kamu timbang satu keping dengan keping yang lain, itu kelihatan banget beda. Ya. Nah, terus kalau B1A ini juga dari segi glossiness dengan B3 beda. Kalau B3 permukaannya itu sedikit kayak kulit jeruk. Kalau nanti sempat jalan-jalan ke toko keramik, Gaby coba ambil, nah berbandingin. Kalau ke permukaannya kayak kulit jeruk itu sudah pasti B3. Ya, itu satu. Terus yang kalau porcelain tile B1A itu permukaannya itu glaze-nya itu lebih rata. Sangat rata dan lebih mengkilat. Glossy, ya. Untuk B1A porcelain tile sendiri itu terdiri dari beberapa kategori produk. Generasi pertama itu adalah nano, polish tile. Yang kalau di saat ini orang banyak kenal dengan single loading. Itu sebenarnya generasi pertamanya. Lalu masuk lagi generasi kedua double loading, porcelain tile juga. Lalu ada rustic tile. Rustic tile itu yang permukaannya matte. Ya. Lalu masuk lagi 2-3 tahun yang lalu glaze polish. Nah, yang saya ingin sampaikan dalam hal ini, di 2020 atau 2019 akhir sampai ke 2020, keluar lagi teknologi terbaru. Oh, ini yang terbaru berarti. Iya, porcelain tile B1A keluar lagi teknologi yang terbaru, yaitu diamond glaze marble. Ya, di atas glaze polish. Di atas glaze marble yang polish, ada diamond glaze marble. Kekuatan diamond glaze marble ini, surface-nya itu lebih tahan baret dibanding dengan yang glaze polish. Jadi umumnya misalnya kalau kita pakai glaze polish di high traffic atau di satu area umum yang banyak dilaluin orang, di mall-mall seperti kata Pak Antonius tadi benar, itu mungkin 2-3 tahun habis. Atau glossiness-nya sudah pudar. Tapi kalau diamond glaze marble ini sudah boleh dikatakan kurun waktunya lebih lama. Mungkin 5-10 tahun. Karena produk ini baru, generasi terakhir, saya tidak berani menyebutkan berapa lama. Karena belum terbukti. Belum ada testing marketnya. Tetapi kalau glaze polish itu sudah kelihatan testing marketnya sudah ada, ya kan? Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa produk porcelain tile B1A ini terus mengalami modernisasi dan kemajuan teknologi, Pak Anton. Dan jadi menjadi tren sekarang. Dan saat ini pasar kita Indonesia itu telah melirik dan menyukai, terlanjur jatuh hati kata orang dengan produk ini. Sehingga pasar terbentuk dengan sendirinya. Perubahan yang tadi saya ingin sampaikan, regenerasi atau modernisasi market need di pembangunan kita saat ini. Lalu ada sebutan bahwa selain B1A ada lagi produk B1B, B2B, B3 di luar dari B1A. Yang lain tidak layak disebut sebagai porcelain tile. Jadi baik B1B, B2A atau B2B, ukuran dimensi sama, ya, ketebalannya sama, water absorption-nya di atas 0,5%, tidak layak disebut sebagai porcelain tile. Itu masuk ke dalam kategori keramik biasa. Kalau kita bilang ubin keramik. Ubin keramik. Ubin porcelain sama ubin keramik. B1A hanya boleh dipakai pada porcelain tile B1A. Itu disebutan untuk porcelain tile, bukan untuk yang lain. Karena terikat dalam water absorption, penyerapan airnya 0,5%.
di bawah 0,5%. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Nah, jadi sedangkan produk lokal di negara kita saat ini untuk produk porselen tile B1A produsennya masih sedikit sekali. Dan teknologinya masih ketinggalan dengan teknologi di Italia maupun di negara China, negara luar. Teknologinya masih jauh di bawah mereka. Itu yang harus saya sampaikan, kita harus akuin bahwa kita masih ada ketertinggalan dalam hal ini. B1A sendiri di negara luar telah diproduksi dengan sebutan thin tile. Mungkin Pak Anton pernah lihat produknya. Tebelnya cuma 5,5 mili. Tapi dimensinya bisa 1,2 kali 2,4. Kekuatan teknologi sih. Saya pengen tanya, di Indonesia ada belum yang bikin demikian? Belum ada. Maaf, bukan saya tidak mencintai produk dalam negeri. Tetapi kita harus melihat aktual yang ada di pasar saat ini. Ya, itu yang saya pengen sampaikan. Terima kasih. Jadi tren ini dibarengi juga dengan kemajuan teknologi. Betul. Ya kan? Supaya rumah itu bisa lebih kuat, low maintenance, dan sebagainya. Begitu ya Pak? Betul. Saya perlu tambahkan, kenapa ada yang disebut thin tile tadi, 5,5 mili, lalu dimensinya yang bisa besar. Kalau tidak salah, saya pernah melihat produknya sampai 1,5 kali 3 meter. Itu saya pernah lihat dalam pameran-pameran di luar negeri, saya pernah kunjungi dan saya lihat sendiri. Karena di pihak luar negeri itu sudah konsen kepada beban berat tekan satu struktur bangunan. Sehingga mereka berlomba-lomba memikirkan bagaimana mengeluarkan satu inovasi menggunakan produk yang bagus, penampakannya bagus, penampilannya bagus, free maintenance, lalu ringan. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan teknologi ini. Dan itu sudah ada di Indonesia, di negara luar gitu loh. Ya, dan saya yakin di Indonesia pun sudah banyak importir yang memasukkan barang ini. Ya, kita sebut thin tile. Tin itu tipis, tile itu adalah keramik atau porselen tile tadi. Itu. Ya, tapi itu masuk kategori B1A. Ya, B1A karena water absorption-nya di bawah 0,5% baru bisa dibikin demikian. Itu Gaby tambahan dari saya. Saya tambahkan mungkin buat rekan-rekan yang nanti ingin renovasi rumah atau bangun rumah itu harus mengerti yang cuma melihat luarnya bagus, tapi bagaimana kualitas produk, trennya, dan sebagainya. Kadang-kadang saya pun juga waktu belum ada di industri ini juga masih bingung ya. Ya, Datang Pak. ke satu modern outlet, kita lihat bagus, ngetahunya, oh ada B1A, oh ada B1B, oh ada B3, dan sebagainya. Nah, hari ini kita berharap dari diskusi kita ini bisa mengerti lah, supaya kita jangan salah pilih satu produk, juga cuma dilihat di luar, tapi mengerti arti di dalam produk itu sendiri. Mungkin gitu ya Pak Gun? Betul, Bu, betul. Oke. Makasih banyak untuk Pak Gunawan juga Pak Anton tadi udah tambahin. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau mau renovasi mengenai tile ya. Jadi informasinya nih penuh gitu. Jadi kita tahu apa yang kita beli nggak cuma dari luar. Ya. Kita harus tahu materi yang kita Kualitasnya, ya, maintenance-nya juga Maintenance-nya. low maintenance gitu ya. Ya. Untuk jangka panjang. Wah, menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Gunawan. Aku mau tanya nih ke Bapak Antonius Tan selaku Ketua Asosiasi Supplier Bahan Bangunan yang kita sebut FOSBI. Nah, apa opininya tentang tren rumah saat ini? Thank you Gaby. Tadi saya sepakat dengan Pak Gunawan bahwa tren rumah tahun 2022 adalah modern minimalis. Kalau kita lihat kan tadi, kalau masalah cat, ya umum kita tahu ya warna terang, warna gelap, warna soft gitu ya. Yang kedua adalah saniter, bagaimana yang modern sekarang saniter juga canggih-canggih loh. Ya, ada yang elektrik, ada yang biasa, yang flashnya bagaimana, itu kita bisa lihat. Nah, yang menarik yang tadi B1A, yaitu porselen tile. Nah, ini kita harus mengerti bahwa kalau kita ke depan ini sedang bertransformasi dalam dunia flooring, yang dulunya mulai dari keramik, masuk lagi ke porselen tile ini. Jadi kadang-kadang kita harus bisa membedakan antara ubin keramik dengan ubin porselen. Nah, ubin porselen ini yang namanya B1A, itu tadi produknya udah jelas sekali dijelaskan. Kenapa kita mau ini? Karena trennya itu, modelnya itu mengikuti kemajuan zaman, yang sekarang katanya zaman milenial ini, ya, orang-orang anak-anak muda itu kan juga, mungkin nih bukan anak muda aja, maunya low maintenance, tapi kelihatannya bagus gitu loh ya. Nah, itu adalah B1A. Kenapa dia? Karena ukurannya, presisinya, terus yang tadi dibilang sistem yang teknologi baru apa Pak namanya?
tentang glaze ya. Ya, Ya, yang glaze ya, terbaru yang diamond sampai glaze marble, kilap sekali, 98%. 98% anti gores dan sebagainya. Nah, ternyata di market Indonesia ini udah terbentuk 15 tahun yang lalu gitu loh. 15 tahun yang lalu dan sudah 140 juta meter persegi kebutuhannya setiap tahun di Indonesia. Nah, kebanyakan orang ini pelaku industri ini masih bermain di B3 yang namanya keramik. Jadi memang sesuai dengan budget kita. Apakah kita bisa hanya beli di keramik juga nggak apa-apa. Tapi saya menghimbau kalau ada kontraktor memberikan penawar dan sebagainya, yuk dilihat apakah harga ini harga yang sesuai dengan produk yang kita mau nggak. Nah, kadang kalau kita ke toko ya, misalnya ke Modern Outlet atau ke toko-toko yang ada di ya seperti di mana sih di Percetakan Negara dan sebagainya gitu. Finansial. Kadang kita lihat cuma depannya doang, ini bagus ya, ini kembangnya bagus, motifnya. Nah, kita nggak tahu ini yang banyak nggak pernah dibahas. Mungkin di YouTube ini kita mesti mengerti kualitasnya, ukurannya gitu ya, terus ketahanannya. Apakah kita mau taruh di dinding, apakah kita di public area gitu ya. Misalnya kayak rumah saya tuh kan sering orang datang gitu ya, oh mungkin pakai posenter karena sering diinjak gitu kan. Dan atau kita memang punya tempat-tempat yang memang khusus untuk didesain untuk kenyamanan gitu. Nah, itu contoh satu. Kedua yang saya bilang dari harga, yang terpenting adalah yuk di dalam YouTube channel ini kita mulai mengerti perbedaan antara ubin keramik dengan ubin porselen itu penting sekali, harga, budget, supaya saat kita diajukan oleh penawar, oleh kontraktor dan sebagainya kita nggak salah pilih. Itu aja sih menurut saya. Dan hari-hari ini di Indonesia juga pelaku-pelaku porselen tile ini masih sangat sedikit. Jadi saya sebagai ketua asosiasi mengajak untuk ikut terjun lah berbisnis dalam porselen tile ini menarik gitu ya. Mungkin pemerintah juga akan mendukung karena tren ke depan setelah 10 sampai 20 tahun ke depan orang mulai smart, memilih banyak model dan mulai mengerti oh ini loh trennya. Tadi Pak Gunawan bilang kalau di Asia Tenggara aja orang mulai beralih dari B3 ke B1A gitu. Di tempat kita banyak nggak? Banyak. Karena kita negara berkembang, Indonesia masih dibutuhkan juga ubin keramik di daerah-daerah. Tapi kalau udah masuk ke kota, ke urban property, terus perkantoran, terus juga entertainment building dan sebagainya, bandara semua, itu udah pasti B1A. Nah, kita hari ini mesti cermat memilih. Itu aja, Gaby. Saya tambahkan sedikit, Gaby. Untuk di negara luar, B3 itu hanya diproduksi untuk dipakai untuk daerah dinding. Kenapa dipakai untuk daerah dinding? Karena B3 itu penyerapan airnya sangat besar. Sehingga water absorption-nya tuh tinggi. Dan akibatnya breaking strength-nya atau kekuatan patahnya itu sangat rendah sekali. Alias mudah pecah jika ketekan beban ya. Nah, sehingga kalau di pihak luar, B3 itu hanya diproduksi untuk dipasang di dinding. Atau dibikin ornamen-ornamen yang dipasang di dinding. Kenapa dipasang di dinding? Karena setelah dipasang di dinding, tidak ada beban tekan. Kalau di lantai kan banyak beban tekan, diinjak segala macam kan. Sehingga itu di pihak luar sudah B3 hanya sebagai pasangan keramik dinding lah atau ornamen-ornamen lah ya, variasi-variasi gitu ya, bukan sebagai Karena nggak diinjak ya. bukan sebagai major need atau sebagai pemakaian secara umum ya. Kalau pemakaian secara umum dari pihak luar semuanya sudah pakai porcelain tile, ubin porselen B1A ya. Dan Indonesia udah mulai mengerti kan. Sudah mengadopsi Udah ini. semua dipakai gitu Iya. tahun ke Anak depan. muda ada internet, produk knowledge Yes. kita semakin tinggi juga. Betul. Tetapi di Indonesia masih tidak disampingkan pabrik-pabrik keramik di Indonesia itu pada umumnya memproduksi lebih besar kapasitas produksinya memproduksi keramik lantai B3. Ubin keramik yang warna merah itu loh. Ukuran 30-30 yang ubin keramik warna merah. Nah itu yang paling banyak di Indonesia saat ini. Sehingga jika para importir mengimport porcelain tile ke Indonesia, itu sebenarnya tidak mengganggu pasar Indonesia sama sekali. Karena apa? Skup produknya berbeda. Satu yang B1A, ubin porselen, yang diproduksi di Indonesia adalah ubin keramik B3. Ini tidak mengganggu pasar Indonesia sama sekali. Ada market, Iya. ada segmen. Cuman di kode HS code atau kode importisasi di dalam bea cukai itu satu kode HS code-nya. Hanya ada serinya aja yang berbeda.
Nah, di sini yang membuat sedikit rancu. Dalam hal harga, kalau Gaby tanya, antara porcelain tile, ubin porselen B1A dibanding dengan ubin keramik, saya boleh katakan jauh sekali perbedaannya. Karena dari segi raw materialnya pun berbeda. Dari bahan baku ya, bahan bakunya itu sangat berbeda sekali. Nah, untuk ubin keramik yang kayak 30-30 maupun 40-40, seandainya ada 60-60 pun, itu range harganya masih di sekitaran bawah 70 ribuan lah. Ya, sementara kalau yang ubin porselen, itu kita sebut single loading, nah, itu sampai ke yang high class-nya dengan dimensi ukuran paling kecil 60-60, itu sudah di atas 150, 100 ribu ke atas. Nah, kalau yang kita sebut glaze polish atau diamond glaze marble yang mengcopy desain batu alam kelas dunia atau batu marmer, sehingga setelah terpasang tuh benar-benar orang akan saru tuh lihat ini marble atau porcelain tile karena desainnya sudah benar-benar seperti marmer gitu loh. Nah, itu range harganya sudah di atas 150 ribuan. Sehingga kalau Gaby tanya porcelain tile dengan keramik, jelas langit dan bumi harganya. Ya, kalau yang 30-30 ubin keramik itu mungkin sampai saat ini jual masih sekitar harga paling tinggi 40 ribu gitu loh. Ya, murah sekali itu. Nggak bisa sebagai tolak ukur. Nah, lalu porcelain tile B1A ini pun diproduksi Gaby dengan ukuran yang bervariasi. Selain 60-60 paling kecil, ada 80-80, 60-120, ya, 75-150, 90-180, sampai ke ukuran semeter 20 kali 2 meter 40. Banyak sekali variasi-variasinya. Tetapi yang paling diminatin orang saat ini untuk housing medium up ya, itu adalah yang glaze polish yang sudah mengcopy batu marmer di pasaran saat ini. Lebih dominan. Kalau yang single loading, double loading itu biasa untuk proyek-proyek seperti kayak sekolahan, puskesmas, ataupun perkantoran. Nah, ini juga saya satu kejadian yang sangat menarik Pak Anton yang perlu ingin saya sharing dalam hal ini. Saya ini boleh dikatakan hidup sudah 3 zaman di dalam keramik ini. Saya mengikuti yang namanya satu residential project atau satu project perumahan, landed house, yang dulu pakai keramik 20-20 lantai, keramik ya, ubin keramik B3, 20-20, itu udah mewah. Dulu, 20 tahun yang lalu. Coba kalau sekarang perumahan, ada nggak yang pakai B3? Yang saya bilang tadi kelas menengah ke atas ya, sudah nggak ada, semuanya sudah pakai porcelain tile. Nah, ini regenerasi. Saya melihat sendiri, saya yang menjual sendiri dulu keramik 20-20, keramik 30-30, lalu upgrade keramik 40-40. Nah, terus loncat generasinya sampai ke kita dulu sebutnya homogeneous style ya Pak, HT. Atau HT. Yang lebih dominan sebenarnya sebutannya ubin porselen atau porcelain tile. Itu ukuran 60-60 sampai ke hari ini. Kayak lifestyle lah ya. Betul. Berubah, bertransformasi lah. Ya. Gitu loh, supaya rumah-rumah ini bisa lebih kuat, maintenance lebih murah gitu kan. Saya sharing cerita pengalaman pribadi ini karena berkaitan dengan, saya teringat tadi Pak Antonius sebutkan bahwa tren market itu berubah dengan sendirinya. Ya, tren market itu berubah dengan sendirinya. Namun sayang kalau saya lihat industri dalam negeri kita belum mengejar, belum bisa mengikuti tren market ini secara maksimal. Nah, ini yang kalau saya melihat secara langsung yang kejadian di Indonesia saat ini. Di dalam market Indonesia saat ini ya. Oke, itu aja episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Antonius dan juga Pak Thank you. Gunawan. Terima Di kasih. sini, dalam diskusi ini aku juga belajar banyak, yang pastinya teman-teman juga di rumah pasti belajar banyak.
perbedaan mengenai porcelain tile dan juga Ubin keramik. ubin keramik. Nah, juga teman-teman di rumah udah tahu perbedaannya dengan cara kualitas, harga, semuanya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, itu aja teman-teman episode kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Dan buat kalian yang masih penasaran mau tahu lebih detail lagi mengenai porcelain tile atau tren rumah, jangan lupa komen aja di bawah. Pasti kita jawab. Dah, kalau kalian suka kontennya, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasi bel kita. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya.